kabarnya hari ini? Alhamdulillah, penuh cinta luar biasa. Ya, luar biasa ya. Ya, semoga hari ini tetap berjalan lancar dan tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya. Bagaimana, hadir semua? Hadir. Materi kita hari ini adalah materi fotosintesis ya. Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Sebu. Ya, Wayan Aprisa apa? Tentang sumber energi. Ya, jadi apakah setiap makhluk hidup itu memerlukan energi? Sebu. Ya, Kristiani. Sangat memerlukan energi karena melakukan aktivitas kita sehari-hari, untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ya, karena untuk melakukan aktivitas kita Sehari-hari. Berarti itu cara tumbuhan mendapatkan nutrisi makanan atau energi ya. Ya. Berarti untuk selanjutnya Ibu akan menguji atau mengetes pengetahuan peserta didik bagaimana kemampuan anak-anak mempelajari tentang fotosintesis. Ya, silakan dinaikkan HP-nya. Naikkan HP-nya. Terus diklik link itu ya, link soal pretest fotosintesis. Silakan diisi. Ya, udah nyala di papan ya. Sudah diisi semua? Sudah. Ya, sudah dikirim ya? Sebu. Ya. Sekarang kita cek bagaimana hasil pretestnya anak-anak. Coba kita lihat dulu di depan ya. Dari hasil pretestnya didapatkan nilai rata-ratanya 31,43 dari poin 100. Berarti standar kita kan kalau di sini 75 ya, tandanya KKM-nya. Berarti itu kan 31,43. Berarti masih kurang ya dari 75 ya. Berarti anak-anak belum memahami tentang fotosintesis. Untuk lebih memahami materi fotosintesis, kita akan mempelajarinya hari ini. Kenapa tumbuhan itu sangat penting bagi makhluk hidup? Siapa yang bisa? Sebu. Ya, coba Rifki. Kita sangat membutuhkan tumbuhan karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting untuk kelangsungan hidup kita. Ya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui literasi dan diskusi, anak-anak nanti akan menganalisis proses terjadinya fotosintesis. Ibu akan melakukan 3 penilaian. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Dari video yang anak-anak amati, apa yang anak-anak bisa munculkan dari video tersebut? Pertanyaan atau permasalahan? Saya Bu. Ayo, siapa Saya, yang Bu. bisa? Wayan Afrisa, coba apa? Mengapa cahaya matahari sangat diperlukan oleh tumbuhan? Ya, mengapa cahaya matahari sangat diperlukan oleh tumbuhan? Ayo yang lain, siapa yang bisa? Saya, Bu. Tadi. Saya, Bu. Ya, Dr. Kristiani. Bagaimana pengaruh cahaya matahari untuk pertumbuhan tanaman? Jadi di sini kita akan memunculkan suatu rumusan masalah. Ada 3 pertanyaan tadi itu. Karena sekarang kita mempelajari fotosintesis, jadi ada kaitannya dengan cahaya matahari. Jadi permasalahannya kita ambil bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap proses fotosintesis. Ya, bagaimana pengaruhnya? Untuk melakukan
Silakan dibaca dulu. Ada alat-alatnya ya. Di situ ada tabung reaksi, gelas kimia, kawat, tanaman hidrilla ya. Kalau sudah, silakan anak-anak mengatur posisinya akan fotosintesis. Coba dilihat. Nanti kita di situ mengamati gelembung udara yang terjadi pada proses fotosintesis. Ada di tempat cahaya yang langsung terkena sinar matahari, ada yang tidak terkena sinar matahari. Untuk melakukan percobaan tersebut, silakan anak-anak ke ruang kelas ya, membawa alat prakteknya. Kalau sudah semua, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan fotosintesis atau percobaan in-house. Tabel pengamatan. Perlakuan percobaan sinar matahari langsung ditambah air pada saat 5 menit terjadi 59 gelembung udara. Pada saat 10 menit terjadi 235 gelembung udara. Silakan kelompok 2 menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan bertanya. Jumlah karbon dioksida sangat berpengaruh pada hasil fotosintesis. Semakin banyak karbon dioksida, semakin besar oksigen yang dihasilkannya. Silakan dibaca kesimpulannya. Yang pertama, jumlah intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Terbukti dengan banyak sedikitnya gelembung udara oksigen yang dihasilkan. Kesimpulan kedua, pada proses fotosintesis terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Sekian dari kelompok 3. Kami tutup dengan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terus untuk kelompok 3. Perhatikan gambar yang ada di depan. Di situ ada gambar ya. Gambar apakah itu? Ada yang bisa? Ya, coba bisa gambar apa? Gambar pertumbuhan-tumbuhan. Ya, pertumbuhan. Terlihat dari gambar itu ya, dari yang kecil sampai yang tinggi ya, berarti pertumbuhan. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana tumbuhan bisa tumbuh sebagaimana mestinya? Ya, coba dari Harus ada nutrisi dan bahan makanannya. di pohon ini pada proses fotosintesis ada 3 bagian hal yang sangat penting pada bagian tumbuhan ini, yaitu akar, batang, dan daun ya. Prosesnya di akar ia akan menyerap air dan mineral menuju batang, kemudian menuju daun dengan bantuan pembuluh xilem ya. Sampai ke daun. Di daun ini ada namanya kloroplas dan klorofil ya. Cat hijau daun. Terus udara atau karbon dioksida diproses di daun ini, di klorofil. Dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan namanya oksigen dan zat gula ya. Itu proses fotosintesis. Coba siapa yang bisa dengan menggunakan sebuah tumbuhan ini menjelaskan proses terjadinya fotosintesis.
Ya, silakan coba. Jelaskan proses fotosintesis. Ya, silakan. Pertama, akar menyerap air dan mineral di dalam tanah, lalu mengirimnya ke batang dan ke daun. Tidak udahlah terjadi proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Dan tidak udahlah terjadi penyerapan karbon dioksida. Lalu hasil fotosintesis dihadapkan kembali ke seluruh tubuh tumbuhan, sementara oksigennya dilepas. Ya, kita beri aplaus untuk Puspita. Dari pembelajaran kita hari ini, dari yang pertama tadi sampai yang sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, coba betul Kristiani. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan oleh suatu proses biokimia pada klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Kesimpulannya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan oleh suatu proses biokimia pada klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Silakan lakukan evaluasi dengan cara mengklik link yang di depan ya. Reaksi kimia yang dihasilkan pada proses fotosintesis. Sudah semua? Sudah. Nah, di sini sudah ya. Sudah. Poinnya sudah ada, sudah tersimpan di sini semua. Di sini ada rata-rata di sini anak-anak menjawab nilai rata-ratanya ya, rata-rata kelasnya 82,86 dari 100 poin. Ya, berarti ada 80 ya, ada 82 dibulatkan ya. Berarti kita KKM kita itu adalah 75. Berarti di sini sudah 82, berarti sudah melampaui KKM. Berarti pembelajaran kita dianggap sudah tuntas ya, materi tentang fotosintesis. Ya, dan sini kelasnya. Ya. Soal yang banyak salah itu adalah soal yang nomor 4. Ya, berarti kita sekarang membahas soal nomor 4 aja dulu ya. Nah, berarti sekarang kita membahas soal yang nomor 4. Ya, dan hati coba apa soal nomor 4? Perhatikan perangkat dan data hasil perlakuan pada percobaan fotosintesis. Jika di dalam gelas kimia ditambah dengan soda kue, apa yang terjadi dalam percobaan tersebut? A. Kandungan CO2 dalam air menurun. B. Tanaman hidrilla akan mati. C. Jumlah gelembung udara bertambah. D. Tidak terbentuk gelembung udara. Jadi kita sebagai manusia harus melestarikan tumbuhan ya. Silakan dipelajari di rumah materi tentang energi dalam kehidupan ya. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, coba kita memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.